Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah, yaitu talabul ilmi. Semoga anakku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, menutup masker, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, anakku semuanya, pagi ini kita masih membahas tentang Khitah Nahdlatul Ulama. Kalau kemarin kita sudah membahas apa yang seharusnya, apa yang telah dilakukan oleh NU dari dulu sampai sekarang. Sekarang pembahasan kita adalah dinamika Khitah. Dinamika Khitah NU mulai dicetuskan tahun 1984 sampai era reformasi dan sampai sekarang. Ketika NU kembali ke Khitah 1926 dicetuskan di Muktamar NU ke-27 di Situbondo, di Pondok Pesantren As-Salafiyah Yai Asy'ad Syamsul Arifin tahun 1984. Jelas bahwa NU keluar dari pergulatan politik praktis. Tetapi pada kenyataannya dari pengurus-pengurus NU, dari kiai-kiai NU, ada banyak yang tidak kurang setuju dengan keputusan Khitah Nahdlatul Ulama. Ada yang kepingin tetap NU berpolitik. Ada yang tidak, NU benar-benar keluar dari politik. Tetapi ada juga yang NU tetap berpolitik tetapi tidak menghilangkan ciri khasnya sebagai organisasi sosial keagamaan. Memang tidak gampang menegakkan Khitah Nahdlatul Ulama karena memang NU sudah terbiasa, orang-orang NU sudah terbiasa terjun ke dunia politik. Nah, dari berbagai macam ragam hubungan NU dengan politik, maka dapat disimpulkan ada dua. Yang pertama, hak politik adalah salah satu hak dari seluruh warga negara. Tapi sekali lagi, NU bukan merupakan wadah politik praktis. Artinya, NU mengakui bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik, hak untuk memilih dan dipilih dalam setiap perhelatan pemilu. Tapi sekali lagi, NU sudah menegaskan bahwa NU bukan partai politik. Sudah keluar. NU adalah organisasi sosial keagamaan. Ini yang perlu kita catat. Silahkan warga NU untuk berpolitik. Silahkan. NU tidak melarang. Mau di politik apapun, terserah. Mau di PKB, mau di P3, mau di Golkar, mau di PDIP, mau di Gerindra, mau di Nasdem, dan yang lain. Silahkan. Itu adalah hak masing-masing warga NU. Tetapi ketika mereka beliau semuanya berpolitik, jangan sekali-kali membawa nama organisasi NU. Ini yang sering disalahgunakan oleh para oknum politikus dari orang-orang NU. Mereka mengaku-ngaku
orang NU, mereka mengaku-ngaku telah berjuang untuk kebesaran NU ketika mereka terjun di dunia politik. Seyogyanya ke depan bisa memisahkan mana ketika mereka beliau-beliau itu sebagai warga NU, mana mereka ketika beliau-beliau para politikus NU sebagai orang politik. Yang kedua, NU menghargai warga negara yang menggunakan hak politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. NU bukan hanya menghargai tetapi sangat mendorong supaya warga NU untuk menggunakan hak politiknya jangan sampai golput. Karena golput tidak akan memecahkan masalah, bukan suatu solusi. Pada setiap perhelatan politik bisa kita ketahui tingkat partisipasi masyarakat tertinggi hanya sekitar 75-78% dari daftar pemilih tetap DPT yang sudah ditetapkan oleh petugas KPU. Ini menunjukkan arti bahwa belum setiap warga negara, dan itu kemungkinan dari warga NU sebagian, belum bisa menggunakan hak politiknya untuk memilih. Khitoh NU 1926 memberikan kebebasan kepada warga negara, kepada warga NU untuk menggunakan hak politik. Dari kebijakan NU dengan lahirnya Khitoh Nahdlatul Ulama 1926, maka di NU terdengar slogan, terkenal slogan, NU tidak ada di mana-mana dan NU tidak kemana-mana. Artinya apa? NU secara organisasi tidak mendukung salah satu partai politik, apalagi kembali menjadi partai politik. Dan NU membebaskan warganya untuk berpolitik praktis, silahkan di mana saja, di partai apa saja. Tetapi ada catatan bahwa pengurus NU struktural, pengurus harian NU dilarang untuk menjadi pengurus politik. Pengurus NU dilarang double menjadi pengurus politik. Ini supaya pengurus-pengurus NU bisa fokus mengurusi organisasi dan mengurusi warga NU. Tidak hanya dihabiskan waktunya untuk mengurusi masalah politik, masalah bagaimana caranya mencari kekuasaan dalam negara Indonesia. Ini sekelumit dinamika Khitoh NU 1984 sampai era reformasi sampai sekarang. Ketika era reformasi luar biasa tahun 1998 diawali dengan resesi ekonomi tahun 97, krisis moneter. Kemudian merembet kepada krisis politik di mana Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun harus turun karena krisis moneter. Pertemuan singkat pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh.